Saya ucapkan selamat datang di Star TV. Pada video engineering kali ini kita akan masuk pada basic pompa sentrifugal, yaitu terkait perhitungan head, power, dan NPSH pompa. Oke, kita masuk pada perhitungan head pompa yang pertama. Head untuk tipe instalasi pompa suction lift ya, atau yang biasa kita sebut sebagai negative suction, yaitu posisi isap fluida berada di bawah suction pompa. Oke, sebelum masuk pada penjelasan head pompa, yang perlu saya sampaikan di sini, perhitungan head pompa adalah basic yang harus dipahami oleh seorang junior engineer, khususnya bagi seorang mechanical engineer, sebab dari sinilah dasar seorang engineer dapat mendesain instalasi pompa maupun mendesain rancangan pompa itu sendiri, seperti mendesain casing pompa, blade pompa, mechanical seal, poros pompa, dan lain sebagainya. Baik, langsung saja kita masuk pada instalasi pompa suction lift. Di sini kita lihat pada gambar sederhana instalasi pompa, di mana posisi tangki A berada di bawah suction pompa dan posisi tangki B berada di atas discharge pompa. Dan jarak antara centerline pompa dan permukaan fluida pada tangki B kita sebut sebagai static discharge head. Untuk jarak centerline pompa dan permukaan isap tangki A kita sebut sebagai static suction head. Sehingga total static head pada instalasi pompa suction lift adalah penjumlahan antara static discharge head dan static suction head. Jadi dapat kita simpulkan di sini, head dynamic pompa atau TDH adalah kemampuan pompa untuk dapat mengalirkan suatu fluida dari suatu titik ke titik yang lain, di mana head dynamic tersebut sudah termasuk tahanan kerugian kecepatan fluida atau velocity loss, kerugian gesek fluida dalam pipa termasuk fitting, valve, flank, dan lain-lain, tahanan pressure system pada tangki A dan B, dan tinggi static discharge dan suction head system. Selanjutnya dalam formula kita dapat tulis total dinamik pompa untuk instalasi suction lift adalah TDH sama dengan HD ditambah dengan HS ya, dimana TDH adalah total dynamic head, HD adalah total dynamic discharge head, HS adalah total dynamic suction head. Untuk HD sendiri adalah penjumlahan antara total dynamic discharge head dan head loss pipa. Dan kita dapat tulis dengan rumus HD sama dengan HDH ditambah dengan H loss. HDH di sini adalah penjumlahan antara tinggi static discharge dari centerline pompa ke permukaan fluida pada tangki B ditambah dengan head pada tangki B. Dan kita dapat tulis dengan rumus HDH sama dengan HSD ditambah dengan HP. Untuk H loss di sini adalah penjumlahan antara head loss kecepatan fluida atau velocity loss ditambah dengan head loss akibat gesekan fluida pada line pipa. Dari rumus HD sama dengan HSD ditambah dengan HP. Di sini HP yang dimaksud adalah pressure pada tangki B dirubah menjadi head dalam satuan jarak pada tangki B. Sehingga HP dapat kita tulis dengan rumus HP sama dengan 2,3 kali pressure dibagi specific gravity dalam satuan feet atau British. Dan untuk satuan SI, HP sama dengan pressure dibagi gravity dikali dengan specific gravity dalam satuan meter. Dan rumus untuk losses kecepatan kita dapat tulis dengan HV sama dengan V kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Sedangkan losses yang terjadi akibat gesekan pada pipa, flank, valve, dan lain-lain kita dapat tulis dengan rumus HF sama dengan F dikali V kuadrat dibagi 2 kali gravitasi, di mana V adalah kecepatan fluida, F adalah koefisien gesek, dan G adalah kecepatan gravitasi. Untuk total dynamic suction head, rumusnya sama seperti total dynamic discharge head, di mana HS sama dengan HSH ditambah H loss. HSH sendiri itu sama dengan HSS ditambah dengan HP. Di sini HSH adalah total static suction, HSS adalah tinggi static suction, HP adalah head pada tangki A, dan H loss adalah total losses pipa dari suction pompa ke tangki A. Oke, total dynamic head pada instalasi pompa suction lift telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk pada total dynamic head pada instalasi pompa jenis suction head.
Oke, kita masuk pada instalasi pompa jenis suction head. Pada instalasi pompa jenis suction head, posisi tangki A itu berada di atas pompa, atau kita sebut sebagai positive suction. Berbeda dengan instalasi pompa jenis suction lift atau negative suction. Sehingga formula untuk total dinamik pompa adalah total dynamic discharge head dikurangi dengan total dynamic suction head. Sehingga kita dapat tulis TDH sama dengan HD kurang HS. Dan di sini formula lain selain TDH seperti HD, HDH, HS, HSL, HSS, HLOS, HP, HV, HF itu sama seperti formula yang ada pada instalasi pompa jenis suction lift. Baik, di sini untuk TDH kita dapat simpulkan bahwa dengan tinggi discharge pompa yang sama antara tipe pompa suction head dan suction lift, TDH yang dihasilkan pada pompa jenis suction head itu akan lebih kecil dibanding dengan pompa jenis suction lift, sehingga horsepower pompa yang dihasilkan pun akan lebih kecil. Dan pada aplikasi perancangan pompa, pompa dengan jenis suction head lebih diutamakan dibanding dengan suction lift. Baik, untuk materi suction head telah selesai. Selanjutnya kita masuk pada perhitungan horsepower pompa. Baik, kita udah masuk pada perhitungan brake horsepower pompa. Pada perhitungan brake horsepower pompa, rumus yang kita pakai adalah brake horsepower pompa itu sama dengan kapasitas fluida dikalikan dengan total dynamic head dikalikan dengan specific gravity atau massa jenis dibagi dengan 3900 kali efisiensi pompa. Dan untuk menentukan power dari penggerak pompa seperti motor, turbin, motor diesel atau motor bensin, rumus dari brake horsepower pompa itu kita bagi dengan efisiensi kopling atau efisiensi penggerak mula. Dalam hal ini efisiensi penggerak pompa bisa motor elektrik, turbin, motor diesel, atau motor bensin. Baik, jika rumus brake horsepower dirubah ke kilowatt, kita tinggal kalikan dengan 0,746. Dalam aplikasi umum maupun industri, penggerak pompa yang paling banyak dipakai adalah motor listrik. Dan untuk seleksi daripada power motor, misalkan dari hasil perhitungan, kita dapat power motor sebesar 6 kW, maka selection motornya adalah 7,5 kW. Oke, untuk pembahasan power pompa dan motor telah selesai. Selanjutnya kita masuk pada NPSH pompa. Baik, kita masuk pada NPSH pompa. Untuk menghindari kavitasi pada pompa, diusahakan aliran dalam pompa mempunyai tekanan statik lebih besar dari tekanan uap jenuh cairan. Berhubung dengan hal tersebut, maka kita mendefinisikan suatu head positive neto atau net positive suction head, disingkat NPSH, yang dipakai sebagai ukuran keamanan pompa terhadap kavitasi. Ada dua macam NPSH, yaitu NPSH yang tersedia pada sistem dan NPSH yang diperlukan oleh pompa. Pertama, kita masuk pada NPSH yang tersedia. Dari gambar skematik sederhana di samping, ada dua tipe instalasi pompa, yaitu instalasi pompa dengan suction head dan instalasi pompa dengan suction lift. Di mana NPSH suction lift adalah tekanan absolut dikurangi dengan tekanan uap jenuh, dikurangi dengan static suction lift, dan dikurangi dengan losses pipa. Sedangkan untuk NPSH suction head adalah tekanan absolut ditambah static suction head dikurangi tekanan uap jenuh dikurangi losses pipa. Oke, yang kedua kita masuk pada NPSH yang diperlukan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, NPSH yang tersedia dapat dihitung dari kondisi instalasi, sedangkan NPSH yang diperlukan harus diperoleh dari pabrikan pompa atau manufaktur pompa. Namun untuk penaksiran, NPSH yang diperlukan dapat dihitung dari perkalian antara head pompa pada efisiensi maksimum dan konstanta kavitasi. Pada aplikasi, agar pompa dapat bekerja tanpa mengalami kavitasi, maka diharuskan NPSH yang tersedia harus lebih besar dari NPSH yang diperlukan. Oke, penjelasan tentang NPSH pompa telah selesai. Untuk itu, basic pompa untuk perhitungan total dynamic head, power pompa atau motor, dan NPSH cukup sekian.
Sampai jumpa di video-video yang akan datang. Dan jika teman-teman mendukung channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam.